warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pada beberapa saat yang lalu saya menguraikan harmonisasi kemajuan teknologi beserta kemajuan keagamaan yang telah saya uraikan agak panjang lebar. Dan marilah sebagai kelanjutan, marilah kita bersama-sama mengkaji apakah sebenarnya yang dikatakan agama, untuk kita dapat mengetahui betapa atau bagaimana sejarah dari perkataan agama. Arti agama atau dalam bahasa Inggris religion, menurut pendapat Cicero, seorang sarjana Romawi pada abad kelima, dari perkataan religio yang berarti to observe atau mengamati. Jadi religi yang dimaksud adalah mengamati terus-menerus tanda-tanda daripada hubungan kedewaan. B. Menurut Servius, juga sarjana Romawi, religi berasal dari religio, berarti mengikat atau to bind, yang berarti hubungan yang erat antara manusia dengan maha manusia. Religion is the relationship between human and superhuman. Agama adalah hubungan erat antara manusia dan maha manusia. C. Menurut Profesor Dr. Beckwith, agama adalah sebagai hubungan yang tetap di antara manusia dengan yang bukan manusia, yang bersifat suci dan yang bersifat supernatur, dan yang bersifat berada dengan sendirinya, dan yang mempunyai kekuasaan absolut yang disebut Tuhan. Inilah beberapa pendapat dari sarjana barat mengenai perkataan agama yang berasal dari religion atau religi. Sekarang marilah kita tinjau agama dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak, gama berarti kacau. Jadi orang yang beragama harus bercita-cita dan berusaha agar hidup tidak kacau zahir dan batin. Agama dari penyelidikan atau dari ketentuan seorang sarjana kita, yaitu Dr. Andes Siti Gozalba. Beliau mengatakan, agama adalah hubungan manusia dengan yang maha kudus atau maha suci. Hubungan mana menyatakan diri dalam bentuk kultus atau mengagung-agungkan, dan bersikap hidup berdasar doktrin atau ketentuan-ketentuan yang tertentu. Sedang agama itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ad-din. Ad-din yang berarti perasaan di dalam hati bahwa di alam ini ada satu yang menguasai,
Dan perasaan tersebut menimbulkan amal perbuatan sesuai dengan kepercayaannya. Atau dengan kata lain, peraturan zahir dan batin daripada Allah. Dalam arti yang luas, agama berarti suatu peraturan Tuhan untuk mengatur hidup manusia guna mencapai kesempurnaan hidupnya menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sekarang kita mengadakan pertanyaan, perlukah kita beragama? Jika kita lihat dalam sehari-hari, maka nyatalah bahwa kita tak dapat lepas pada peraturan-peraturan agar kita selamat. Contoh, lalu lintas, rumah tangga, dan lain-lainnya. Demikian juga hidup manusia. Mereka harus taat dan patuh kepada peraturan-peraturan yang ditentukan oleh yang membuat hidup, yaitu Tuhan. Hidup tanpa peraturan tak beda dengan hidupnya hewan atau benda mati. Bahkan hidup tanpa peraturan sama halnya seperti tidak hidup. Contohnya pada kehidupan zaman jahiliyah yang sudah sering diuraikan oleh para mubalik di dalam menceritakan kisah Maulid Nabi atau hari-hari besar Islam yang lain. Betapa kacaunya kehidupan jahiliyah yang tidak mempunyai norma-norma agama, hanya hidup di dalam hukum rimba, mana yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, dan akhirnya yang pria menindas wanita, dan lain sebagainya. Tidak ada norma-norma tertentu yang dapat membawa kesejahteraan bersama hidup. Jadi jelas, agama bagi kehidupan manusia adalah merupakan undang-undang dasar dan pedoman hidup atau way of life. Orang yang biasa menjalankan perintah-perintah agama dengan sungguh-sungguh, akan ringanlah bagi mereka menjalankan aturan-aturan dan undang-undang negaranya, juga aturan-aturan yang lain. Jadi agama berfaedah bagi pemeluk-pemeluknya sebab satu, dapat mendidik jiwa manusia jadi tentram, sabar, tawakal, dan sebagainya, lebih-lebih ketika dalam keadaan susah. Dua, memberi modal manusia untuk jadi manusia yang berjiwa besar, kuat, dan tak mudah ditundukkan oleh siapapun. Tiga, dapat mendidik manusia berani menegakkan kebenaran dan takut berlaku salah. Empat, dapat memberi sugesti atau dorongan kepada manusia agar dalam jiwa mereka tumbuh sifat-sifat utama seperti rendah hati, sopan santun, hormat menghormati, dan lain sebagainya. Agama melarang sifat sombong, congkak, ria, dan lain sebagainya. Sekarang kita menginjak, apakah arti Islam? Islam berarti A, menyelamatkan. Jadi orang yang betul-betul menjalankan keislaman, tingkah lakunya, tutur katanya harus membawa keselamatan bagi dirinya dan bagi masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan hadis Nabi, Al-Islamu man saliman nasa biyadihi wa famihi. Yang dikatakan Islam ialah
orang-orang yang menyebabkan orang lain itu selamat dari gangguan mulutnya dan dari gangguan tingkah lakunya. Jadi berarti umat Islam, segala tingkah laku dan tutur katanya harus membawa keselamatan bagi dirinya dan bagi masyarakat pada umumnya. B. Islam berarti berserah diri kepada Tuhan agar selamat atau tidak dimurkainya. Dengan perkataan berserah diri ini artinya patuh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah secara ikhlas dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah secara ikhlas. Dengan demikian hidupnya selalu berbuat baik dan meninggalkan yang tidak baik. Sekarang kita kaji, apakah tujuan Islam? Tujuan Islam ialah ingin mencapai kehidupan bahagia bersama di dunia dan akan mencapai kehidupan bahagia bersama di akhirat. Saya ulangi, tujuan Islam ialah ingin mencapai kehidupan bahagia bersama di dunia dan akan mencapai kebahagiaan hidup bersama di akhirat, dan untuk menjauhkan diri dari segala malapetaka, terutama malapetaka siksa neraka nanti di akhirat. Sesuai dengan doa yang dituntunkan oleh Allah dari Al-Quran, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, yang artinya, ya Allah Tuhan kita, berilah kita bersama-sama ini di dunia hidup sejahtera, dan berilah pula kita bersama ini hidup sejahtera di akhirat, dan jagalah kita bersama dari segala malapetaka, terutama malapetaka siksa di akhirat nanti. Untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia bersama bahagia dan hidup bersama bahagia di akhirat nanti, Tuhan menunjukkan dua jalan, yaitu A. memperbaiki hubungan dengan Tuhan yang biasa disebut ibadah. B. memperbaiki hubungan sesama manusia yang biasa disebut kemasyarakatan. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaikumudz-dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan menimpa kepada engkau sekalian kehinaan di mana saja engkau berada, kecuali engkau mengadakan hubungan yang erat kepada Allah dan hubungan yang erat kepada sesama manusia. Dijelaslah mengadakan hubungan antara pribadi-pribadi kita manusia bersama kita di akhirat nanti. Para hadirin dan hadirat yang terhormat, sekarang marilah kita tinjau hubungan vertikal kita terhadap Tuhan. Kita dikatakan mempererat hubungan kita kepada Allah sebagai pencipta kita, sebagai maha pengatur dan pencipta kita.
dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub kepada Allah dengan jalan melaksanakan upacara-upacara ibadah. Contohnya sholat, puasa, berdoa, dan lain sebagainya. Ibadah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus ialah sesuatu perbuatan yang caranya, waktunya, bilangannya, bacaannya telah ditentukan oleh Allah secara mendetil. Kita tidak berhak mengubah ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Contohnya sholat. Kalau sholat sudah ditentukan, sholat subuh mulai dari terbitnya fajar sidik sampai terbitnya matahari, jumlah rokaatnya 2. Bacaannya permulaan dengan takbir, doa iftitah atau doa tawajuh, Fatihah dan lain sebagainya. Maka kita tidak berhak mengubah waktu subuh itu ditunda menjadi sampai dengan jam 9, rokaatnya dijadikan 1 atau 3, dan bacaannya kita ubah-ubah. Ini yang dikatakan ibadah khusus. Contoh yang lain umpamanya puasa. Puasa harus pada bulan Ramadan. Lamanya menurut umur bulan Ramadan. Kalau 29 kita tidak berhak puasa 30, dan kalau 30 kita tidak berhak puasa 29. Puasa ini pun kita tidak dapat ubah dari bulan Ramadan dijadikan bulan Februari umpamanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Demikian juga ibadah-ibadah khusus yang lain. Sedang ibadah yang dikatakan umum ialah sesuatu perbuatan yang baik yang diniatkan karena mencari keridhaan Tuhan semata-mata. Contohnya, kita bekerja di kantor dengan sebaik-baiknya, masuk pada waktunya, pulang pada waktunya, bekerja sebaik-baiknya dengan dasar karena mencarikan ridho dari Allah. Maka kita bekerja di kantor itu sudah boleh dikatakan menjalankan ibadah secara umum. Jadi saya ulangi, ibadah secara umum ialah suatu perbuatan yang baik yang diniatkan semata-mata mencari keridhaan Tuhan. Sekarang apalakah yang dikatakan baik menurut ajaran agama Islam? Yang dikatakan baik yang paling kecil ialah perbuatan yang dapat menimbulkan manfaat bagi diri kita pribadi, tetapi tidak merugikan kehidupan orang lain. Kebaikan yang lebih tinggi daripada itu ialah kebaikan yang sedang, ialah kebaikan perbuatan yang dapat menimbulkan manfaat diri pribadi dan menimbulkan manfaat kepada orang lain, dan perbuatan itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Karena ada perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain tetapi tidak bernama kebaikan karena melanggar norma Allah. Contohnya, ada seorang janda yang kesepian.
lalu ada seseorang yang ingin mengulurkan bantuannya untuk menghilangkan kesepiannya itu. Kalau kita tinjau, seseorang yang mengobati kesepian seorang janda itu, dia mendapat untung dirinya sendiri dan jandanya pun akan mendapat untung karena sepinya terubat. Tetapi karena masalah ini adalah melanggar norma Tuhan, maka itu tidak bernama kebaikan, tetapi justru bernama kemaksiatan atau kejahatan. Karena menghilangkan sepinya seseorang wanita, atau wanita menghilangkan sepinya seseorang pria, itu baru dibenarkan setelah melalui jenjang perkawinan menurut peraturan agama Islam. Perbuatan baik yang tertinggi ialah suatu perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat, meskipun dirinya sendiri malah tidak untung, dan perbuatan itu juga tidak melanggar norma-norma Allah. Contohnya, kita memberi bantuan kepada fakir miskin. Fakir miskin tertolong dari kesengsaraan, meskipun uang kita malah berkurang. Inilah perbuatan ibadah secara umum yang paling tinggi, dengan ketentuan tadi, selama tidak melanggar norma-norma Allah. Jadi secara ringkas sudah saya jelaskan garis besar apa yang dipakai untuk mengeratkan hubungan kita kepada Maha Pencipta kita. Apa yang kita pakai mengeratkan hubungan antara makhluk dan kholik, antara manusia yang diciptakan dengan Tuhan yang menciptakan, yaitu dengan jalan menjalankan ibadah, baik ibadah khusus maupun ibadah umum. Sekarang kita menginjak hubungan yang kedua. Hubungan yang kedua yang dikatakan hubungan kemasyarakatan. Untuk sanggup hubungan kemasyarakatan ini, Nabi memberi modal. Pertama, modalnya roman muka yang selalu berseri-seri menghadapi siapapun. Dua, moral atau budi pekerti yang selalu luhur. Nabi bersabda, antum la tasu'unan nasa bi amwalikum walakin tasawhum minkum pastul wats wa husnul khuluq. Engkau tidak akan dapat menaruh simpati masyarakat. Engkau tidak dapat menarik simpati masyarakat, atau engkau tidak dapat mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan harta bendamu, tetapi engkau baru dapat mempengaruhi dan menarik simpati masyarakat dengan roman mukamu yang selalu berseri-seri dan budi pekertimu yang selalu luhur. Bastul wats wa husnul khuluq. Ketentuan yang dari Nabi ini boleh kita uji, boleh kita coba di mana saja, pasti betul, karena Nabi mempunyai sifat sidik, betul, dan Nabi mempunyai sifat amanah, pasti dapat dipercaya. Apa ajaran yang disampaikan kepada kita umat Islam, asal kita jalankan betul-betul menurut garis Nabi, pasti kita akan menuju kepada kebaikan, akan mendapat kebaikan dan kebahagiaan, tidak akan menemui kesengsaraan apapun juga. Boleh kita coba dalam masyarakat. Kita mulai dari hubungan intern keluarga kita, antara kita dengan anak dan istri kita. Kita pindahkan antara rumah tangga kita dengan tetangga lain, asal kita memakai dasar roman muka yang selalu berseri-seri menghadapi siapapun, baik menghadapi anak, istri, atau suami, atau tetangga, atau masyarakat pada umumnya.
kita dengan wajah yang berseri-seri itu, orang lain akan tertarik kepada kita. Tetapi roman muka yang berseri-seri pun tidak cukup, harus dilandasi dengan moral yang tinggi atau budi pekerti yang luhur. Karena roman muka yang berseri-seri tetapi tidak dibarengi dengan budi pekerti yang luhur, ini orang Jawa mengatakan rampek ketek. Baik hubungan tetapi akan menggaruk atau akan merugikan. Ini tidak dibenarkan oleh agama Islam. Jadi kita bertemu dengan siapapun, roman kita berseri-seri, tetapi landasan kita harus budi pekerti yang luhur. Dan apabila kita dapat melaksanakan dua hal ini, pasti hubungan kita kepada masyarakat menjadi baik dimanapun kita berada. Boleh kita cobakan dalam lingkungan sendiri, boleh kita cobakan dalam lingkungan yang lain, bahkan hubungan internasional pun, apabila kita dasari dengan roman muka yang berseri-seri dan budi pekerti yang seluhur, pasti akan menjamin keserasian kemasyarakatan kita, sehingga hubungan horizontal kita akan menjadi baik. Kalau hubungan horizontal kita baik, hubungan vertikal baik, pasti kita akan sejahtera hidup di dunia dan sejahtera hidup di akhirat nanti. Para hadirin dan hadirat, demikianlah sekadar sepintas kilas cara melaksanakan dua hubungan yang baik menurut norma-norma agama Islam. Sekarang marilah kita tinjau ketentuan-ketentuan Islam yang penting. A. Agama Islam amat menghargai dan menghormati akal manusia dan mempercayainya untuk menyelidiki atau membuktikan akan adanya Allah yang Maha Esa. Nabi bersabda, ad-dinu aklun, la dina liman la aklalah. Agama sesuai dengan akal yang sehat. Orang yang tidak berakal yang sehat tidak dapat melaksanakan agama secara baik. Jadi Islam betul-betul menghargai akal pikiran yang sehat. Dan apabila orang itu akalnya tidak sehat, maka tidak dapat melaksanakan agama dengan baik. Contohnya, orang yang akalnya miring, atau katakanlah setengah gila, maka bagaimanapun dia tidak dapat melaksanakan keagamaan yang baik. Demikian juga orang yang sedang mabuk tidak dapat melaksanakan agama yang baik. Oleh karena itu dalam agama Islam ada ketentuan. Ibadahnya orang yang akalnya tidak sehat itu tidak dapat diterima oleh Allah. B. Islam amat mementingkan atau mewajibkan pada umatnya untuk mencari ilmu setinggi-tingginya guna melengkapi kehidupan keagamaannya. Nabi bersabda, kebagusan dunia dengan ilmu dan kebagusan akhirat juga dengan ilmu pula. Khairud dunya ma'al ilmi wa khairul akhirah ma'al ilmi aidun. Kebagusan dunia itu dengan ilmu dunia dan kebagusan akhirat dengan ilmu akhirat. Sebaliknya, wa syarat dunya ma'al jahli wa syarul akhirah ma'al jahli aidun. Ketidakbaikan dunia karena bodoh dan ketidakbaikan akhirat karena bodoh pula. Dalam hal ini tidak perlu saya uraikan dengan panjang lebar, karena hadirin dan hadirat sudah dapat menganalisa sendiri. Baik hidup keduniawian
baik kehidupan keakhiratan tanpa memiliki ilmu tidak akan menuju kepada kebaikan. Contohnya, kita ingin mencapai harta benda sebagai sangu di dalam kehidupan keduniaan. Amat bedalah antara orang yang bodoh mencari harta benda dan antara orang yang pandai mencari harta benda. Dagangnya orang bodoh dibanding dengan dagangnya orang pandai lebih banyak mendapat untung dagangnya orang yang pandai. Derajatnya orang yang bodoh lebih rendah daripada derajatnya orang yang pandai. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Mujadalah ayat nomor 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kepada engkau sekalian hai umat-umat Islam, dan akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu pengetahuan akan diangkat kepada derajat yang paling tinggi. Ini jelas bahwa Tuhan hanya akan mengangkat derajatnya orang yang pandai saja, karena orang yang pandai itu dapat mampu untuk melaksanakan kederajatan yang tinggi daripada orang-orang yang bodoh. Mengenai kehidupan di akhirat, itu pun yang berilmu pengetahuan lebih baik daripada orang yang tidak berilmu pengetahuan. Nabi bersabda, an-naumu ma'a ilmin afdolu min solati ma'a jahlin. Tidur dengan ilmu pengetahuan lebih utama daripada sholat dengan kebodohan. Jelasnya, tidurnya orang yang memakai ilmu pengetahuan itu mendapatkan pahala yang besar, sedang ibadahnya atau sholatnya orang bodoh yang tidak mengerti tata caranya, hanya sekadar ikut-ikutan, itu tidak akan mendapatkan pahala yang besar. Ini secara mudah kita dapat terangkan. Kita ambil contoh tidur dengan ilmu pengetahuan. Sebelum kita tidur, sedikitnya mencuci kaki atau tangan, karena itu anjuran dari Nabi. Maka sebelum tidur kita mencuci kaki dan mencuci tangan, itu sudah mendapatkan suatu sunnah atau suatu pahala. Setelah itu kita baca, kita serahkan diri kita kepada Allah dengan bacaan Bismillahi wa ba'tul jambi wa bika arfa'uhu. Ya Allah, dengan membaca namamu, aku letakkanlah lambungku atau badanku ini, dan dengan namamu pula besok pagi akan aku angkat kembali. Karena ini pun contoh dari Nabi, maka membaca itu sudah berarti mendapat suatu pahala. Sudah dua. Lalu kita baca doanya, Bismika Allahumma khya wa bika amutu. Dengan membaca namamu ya Allah, hidupkanlah aku, dan apabila sampai kepada ajalku, aku mohon agar aku mati karena Allah. Ini pun karena contoh Nabi kita mendapatkan pahala. Contoh yang lain, kita disuruh miring ke kanan menurut penyelidikan para ahli-ahli anatomi, bahwa rusuk yang kanan lebih kuat daripada rusuk yang kiri, sehingga orang yang membiasakan tidur miring kanan, di waktu tidur rongga dadanya tidak akan menjadi sempit, sehingga kemungkinan untuk terkena penyakit paru-paru itu kecil. Dan dianjurkan juga disuruh menghadap kiblat. Maka segala anjuran dari Nabi itu akan mendapat pahala. Kembali kepada doa kita tidur, kita mohon dihidupkan oleh Allah, dan apabila kita sampai kepada ajal,
mohon supaya mati karena Allah. Mengapa umat Islam harus mohon kepada Allah supaya kita itu mati karena Allah? Karena sebenarnya mati itu jalannya ada dua, ialah mati karena Allah dan mati karena kebanyakan tingkah laku, atau yang biasa disebut mati konyol. Kita sakit, kita sudah berobat ke sana kemari, toh sudah sampai garisnya, kita mati dengan tenang, itu namanya mati karena Allah. Kita maju dalam medan pertempuran membela kejayaan negara, kita gugur di medan perang, itu namanya mati karena Allah. Tapi sebaliknya kita putus asa lalu kita bunuh diri, itu namanya mati konyol. Atau kita sedang melaksanakan perbuatan yang tidak baik lalu dipentung orang umpamanya, lalu mati, itu pun termasuk mati konyol. Oleh karena itu kita selalu mohon kepada Allah apabila sampai pada waktu kita mati, mudah-mudahan kita dijadikan mati karena Allah. Setelah kita tidur, kita bangun tidur, kita tidak lekas meninggalkan tempat tidur, kita berterima kasih lagi kepada Allah dengan bacaan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji aku haturkan kepada Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah tadi malam aku dimatikan, dan kelak kemudian hari aku akan digiring menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Mengapa tidur itu kita katakan mati? Karena Nabi pernah bersabda, an-naumu mautus shaghir. Tidur adalah mati kecil. Karena meskipun panca indera kita itu masih ada, tetapi sudah tidak berfungsi lagi di waktu tidur. Kita di waktu tidur, meskipun melihat apapun kita tidak dapat melihat, ada suara apapun kita tidak dapat mendengar, ada makanan yang lezat bagaimanapun kita tidak dapat merasakan lezatnya makanan. Hanya bedanya tidur dengan mati, karena tidur itu darah kita masih beredar, nafas kita masih berjalan, tetapi potensi-potensi kepanca inderaan kita sudah tidak berfungsi. Oleh karena itu Nabi mengatakan tidur itu sebenarnya mati kecil, dan mati kecil ini ada kalanya juga bersambung dengan mati besar atau mati sebenarnya. Oleh karena itu apabila kita dapat bangun kembali, kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Nah, kalau kita uraikan dari yang pertama tadi, mulai dari basuh tangan, baca doa ini, baca doa itu, miring kanan, menghadap kiblat, kalau kita turuti segala-galanya, maka tidur kita akan mendapat pahala yang besar. Marilah kita bandingkan dengan orang yang sembahyang, yang sekadar ikut-ikutan, ambil wudhunya, ya sekadar ambil wudhu, tumitnya masih kering, kita sudah meloncat pergi ke langgar. Padahal menurut ketentuan, ambil air wudhu itu apabila salah satu dari bagian yang wajib dibasuh itu masih kering, kita diwajibkan membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Sehingga apabila tumit yang mestinya harus dibasuh itu masih kering, maka wudhu kita tidak sah. Dan apabila wudhu kita tidak sah, maka wudhu kita pun tidak mendapat pahala. Dan apabila wudhu kita tidak sah, maka sembahyang kita pun tidak sah, dan sembahyang kita pun tidak mendapat pahala. Jadi sembahyang tanpa ilmu pengetahuan menyebabkan kita nol dari pahala. Oleh karena itu cocok apa yang disabdakan Nabi, an-naumu ma'ilmin afdalu min sholati ma'ajahlin. Tidur dengan ilmu pengetahuan lebih utama daripada sembahyang dengan tanpa ilmu pengetahuan. Jadi betapa pentingnya hidup keilmuan di dalam menjalankan agama. C. Agama Islam mencela
orang yang tidak menggunakan akal atau pikirannya. Firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 24. Apakah mereka tidak memikirkan Quran? Apa di dalam hati mereka ada kuncinya? Ini secara ringkas dapat dijelaskan, Tuhan amat mencela orang yang tidak mau memikirkan, terutama memikirkan apa isi Quran. Apa sebenarnya yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Jadi kita disuruh memikirkan, disuruh menggunakan akal, disuruh membanding-banding apa sebenarnya, apa tujuannya, bagaimana caranya. Jadi kita tidak boleh hanya ikut-ikutan, harus betul-betul dilaksanakan menurut kesadaran dan sesuai dengan ilmu, pengetahuan, dan akalnya yang sehat. Islam menanam persaudaraan dan persamaan di antara manusia dengan manusia yang lain. Tidak ada bedanya manusia yang satu dengan yang lain. Firman Allah dalam Al-Quran adalah kamu sekalian itu jadi hamba Allah yang bersaudara sebagaimana diperintah olehnya. Orang-orang muslim saudara orang-orang muslim yang lain, tak boleh merendahkan dan tak boleh menghina sesamanya. Sabda Nabi dalam Al-Hadis, manusia itu sama sebagai gigi sisir. Dua dalil ini menunjukkan bahwa Islam amat mendasarkan kepada persaudaraan dan persamaan hidup, bantu-membantu, harga-menghargai, tidak boleh saling hina-menghina dan rugi-merugikan. Sabda Nabi yang lain, semua manusia adalah keturunan Adam, dan Adam itu dari debu. Tidak ada kelebihan antara Arab dan Ajam. Juga sebaliknya tidak ada kelebihannya Ajam dengan Arab kecuali dengan takwa kepada Allah. Artinya baik orang Arab, baik orang Ajam atau bukan orang Arab, kalau takwanya lebih tinggi, ya itulah yang lebih tinggi derajatnya. Orang Ajam yang lebih tinggi akhlaknya, orang Ajam yang tinggi takwanya, maka orang Ajam yang lebih mulia di hadapan Allah. Orang Arab yang lebih takwa kepada Allah, maka orang Arab yang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Sedang takwa itu tersimpul antara perbuatan zahir dan perbuatan batin. Sehingga yang dapat mengukur mana yang lebih takwa hanya Allah. Kita hanya dapat meraba-raba dan mengira-ira mana kira-kira yang bertakwa lebih tinggi. Oleh karena itu, karena kita tidak dapat mengukur mana sebenarnya yang takwa, maka kita tidak boleh membeda-bedakan antara kita dengan kita. Firman Allah di dalam surat Hujurat ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya aku jadikan engkau laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah ialah siapa yang paling takwa. Ayat Quran ini menegaskan apa yang dijelaskan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketentuan Islam terhadap kaum wanita. 1. Islam menganggap wanita adalah teman seperjuangan. Nabi bersabda di dalam Al-Hadis, An-nisa'u saqaiqur rijal. Wanita adalah
teman seperjuangan kaum wanita. B. Islam memberi kehormatan kepada kaum ibu karena ibulah yang memberi didikan pertama kepada anak-anak kita. Baik jeleknya anak-anak kita, putra dan putri kita, tergantung dasar pendidikan yang diberikan oleh ibunya masing-masing. Oleh karena Nabi bersabda, al-jannatu tahtal aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki kaum ibu. Kalau ibunya memberi dasar moral dan keyakinan agama yang baik, maka anak itu nanti setelah dewasa akan menjadi orang yang mempunyai moral dan dasar keagamaan